Ya, ini kita beralih ke wilayah Makassar, pemirsa, di mana informasi ini memang juga sempat menjadi sorotan ya, lantaran ada kasus penyerangan ini di wilayah Makassar dan sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Ya, pemirsa, pihak keluarga dari salah satu penghuni asrama Ipmil di Jalan Sungai Limboto, Lorong 37 nomor 4 hanya bisa menyelamatkan dompet beserta isinya yang berupa kartu identitas yang sempat terbakar dan kendaraan motor yang masih berada di asrama tersebut. Dalam aksi penyerangan tersebut, sekelompok pelaku terekam kamera CCTV berjalan secara perlahan dengan membawa senjata tajam dan anak busur kemudian masuk ke dalam asrama. Ya, bagaimana kondisi dan informasi terbaru mengenai kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami, ada Andi Kumala langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Mala. Ya, Bayu dan juga Vita, selamat pagi. Saat ini saya berada di lokasi penyerangan asrama mahasiswa, tepatnya di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Kalau Anda lihat di belakang saya, salah satu asrama mahasiswa yang pada hari Minggu lalu, tanggal 28 November, diserang sekelompok orang tak dikenal, saat ini sudah diberi garis polisi. Dan juga kalau dilihat dari bagian depan asrama ini, masih terlihat berantakan pasca penyerangan tersebut. Berdasarkan informasi atau data dari kepolisian bahwa kelompok orang tak dikenal tersebut berjumlah lebih dari 10 orang. Dan juga berdasarkan keterangan saksi, kejadian itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sekelompok orang tak dikenal berjalan dari arah lorong menggunakan masker sehingga wajahnya tidak dikenali. Kemudian membawa senjata tajam seperti busur, parang dan juga bom molotov. Dan langsung mendatangi asrama melakukan penyerangan secara membabi buta, mengakibatkan satu penghuni asrama yang itu mahasiswa bernama Muhammad Abdullah Said mengalami luka yang cukup parah di bagian tangan, leher dan juga kepala, dan hingga hari ini masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pelamonia Makassar. Dan selain melakukan penyerangan terhadap penghuni asrama, pelaku juga melempar bom molotov ke salah satu kamar sehingga kamar di asrama ini terbakar beserta dengan isinya. Kalau Anda lihat juga di sini, saya melihat juga di sini ada bekas-bekas terbakar, dan pada saat kejadian memang mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api sehingga tidak merembet ke ruangan lainnya. Dan beberapa jam selang penyerangan salah satu asrama di Jalan Sungai Limboto ini, asrama mahasiswa lainnya yang berjarak 100 meter dari sini juga diserang sekelompok orang tak dikenal juga, dan di situ juga ada korban. Ada sejumlah korban yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kemarin, Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Nana Sujana, memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Kapolda menjenguk para korban dan juga menyatakan bahwa aparat kepolisian sudah memeriksa 10 saksi terkait dengan kasus ini dan sudah mengantongi identitas para pelaku. Namun polisi masih terus memperdalam untuk memastikan identitas seluruh pelaku yang terlibat dalam aksi penyerangan ini. Kapolda juga mengingatkan agar para pelaku segera menyerahkan diri sebelum aparat kepolisian melakukan tindakan tegas. Dan himbauan dari pemerintah Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kota Makassar agar masyarakat, baik itu keluarga, dari mahasiswa maupun mahasiswa tidak terprovokasi dengan isu apapun dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada penegak hukum. Ya, Bayu dan Vita, itu laporan kami dari lokasi asrama mahasiswa di Makassar. Kita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andi Kumala atas laporan Anda langsung. Ini tadi masih dipasang garis polisi, artinya proses penyelidikan masih dilakukan sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih atas laporan Anda.